oke? Udah Coba oke? kalian lihat. Tas. Udah oke belum? Sorry guys, tadi sempat keputus ya. Halo, kayaknya baru mulai masuk-masuk nih. Hai. Gimana guys? Gimana, sudah oke kita Sudah nih, aman? suaranya aman nggak? Yuk. Aman guys? Oke, udah oke nih. Oke, Hai. thank you guys. Sorry banget ya. Cepet banget guys. Kita Udah lanjut lagi. aman. Ya, Oke, aman. berarti kita boleh lanjut ya. Ayo kita invite. Oh, belum. Join. Oke, sebentar ya, ditunggu. Maaf ya guys. Yoi. Ini ada kendala sedikit yang tidak kita duga. Tiba-tiba Keseruannya melek sedikit. Iya. Apa Lagi ya? seru tuh lagi ngomongin Iya, hubungan. Apa hubungan. kita tanya lagi ya guys ya. pending dikit nih. Ending sedikit. Gak apa-apa. Kita tetap kumpulin aja pertanyaan kalian di komen ya. Aman, oke. Aman, nah udah kembali lagi nih, udah mulai rame. Iya. Coba kita lihat. Oke, oke, udah. nih. Kita invite. Suaranya ganteng. Akhirnya. Halo, pindah Oke. tempat ya, soalnya sinyalnya. Iya. Oke. Oke. Maaf nih Kak, keputus tadi ya. Kita lanjut aja kali ya. Pertanyaan selanjutnya dari fans-fansnya Kak Ya, Zof. nih namanya Miss Kozov.official. Pernah ngalamin gagal dalam Putus-putus lagi. Waduh. Sorry, sorry putus-putus lagi. tes? Pernah ngalamin gagal dalam menjalani komitmen yang dibuat gak Kak? Kalau ada contohnya apa? Gagal menjalankan komitmen yang dibuat. Kalau untuk pekerjaan, mungkin pernah ya, tapi aku lupa. Tapi kalau untuk hubungan antar keluarga, mungkin juga pernah, tapi aku lupa. Tapi kalau untuk hubungan pacar atau segala macam, aku juga pernah mungkin. Tapi kalau aku ceritain, pasti aku juga lupa. Intinya pernah, coba lupa. Intinya pernah. Karena pertanyaan pernah nggak? Ya pernah, tapi lupa. Pernah. Nah, mungkin karena aku lupaan kan orangnya. Jadi kayak mungkin komitmen, misalnya aku bikin suatu janji gitu, ataupun dia, jadi aku suka ngelanggar, mungkin karena aku lupa, makanya. Oke. Oke, jadi ya kejadian-kejadian biasa lah ya. Normal guys, kayak orang kan bisa Ya, lupa. nggak terlalu berat sih. Manusiawi lah ya guys. Betul. Oke, lanjut. Ada lagi dari Sajak Merah Biru. Bagaimana cara menjaga komitmen semangat kerja padahal udah gak merasa nyaman? Aduh, gimana ya, udah gak nyaman. Tetap kerja walaupun nggak nyaman ya. Susah sih, karena terkadang kita suka ada di situ. Karena sekarang kita suka ada di situasi kayak gitu nggak sih? Sering banget tau. Aku sendiri aja sering banget tuh kayak gitu. Kayak kita ada di suatu pekerjaan yang kita tuh sebetulnya nggak terlalu nyaman, tapi mau nggak mau kita harus ngelakuin itu karena banyak hal-hal tanggung jawab yang harus kita jalanin di belakang sana. Yang kita tuh harus jadi motornya gitu. Dan sampai sekarang pun aku belum tahu jawabannya apa, tapi yang aku bisa adalah ya kita curhat sama Tuhan aja, berdoa aja. Benar. Betul, setuju banget. Karena terkadang dengan berdoa tuh jadi lega aja gitu. Kayak merasa langsung Iya, benar. bebas. Terus jadi ada jawaban-jawaban dari masalah yang kita hadapin gitu. Kalau kita nggak tahu kapan gitu ya. Gitu guys. Yang mau dicapai atau impian actingnya tuh gimana Kak? Gimana? Komitmen Gimana? yang pengen dalam berakting tuh gimana?
Ada impian nggak dalam berakting nih buat Kak Azal? Komitmen dalam apa? Tadi putus-putus? Berakting. Berakting. Acting. Oke, komitmen dalam berakting. Oke, kenapa? Ada nggak kayak kakak tuh komitmen dalam berakting buat mencapai suatu impian, misalnya impian kakak dalam berakting tuh apa? Apa kayak Oh, iya. Ya, jelas. Hollywood gitu. Kalau itu jatuh impian ya. Kalau komitmen tuh lebih kayak apa aja paham-paham atau prinsip-prinsip yang harus aku jaga ketika aku dalam berakting. Mungkin itu kali ya komitmennya. Mungkin contoh. Kalau misalkan aku main drama, aku harus tahu batasan-batasan apa aja yang bisa aku lakuin untuk lawan main aku. Itu mungkin lebih ke komitmen itu kali. Terus ataupun komitmen tentang suatu karakter atau suatu peran yang kita nggak boleh ngelewat batas harus sesuai dengan benang merahnya gitu, itu harus dijaga tuh kok. Keren banget, Bener keren sih. banget, bener Keren banget sih. sih. Aku kayak enggak sih. Iya. Komitmen Itu atau aktor. susah. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Mira. Apa sih arti komitmen menurut Azov? Gimana cara Kak Azov buat menjalankan komitmen tersebut? Komitmen kalau menurut aku itu komitmen itu adalah tanggung jawab terhadap kita diri sendiri, karena dan itu menurut aku juga proses pendewasaan seseorang ya, karena semakin kita bisa menjaga komitmen, kita bisa bertanggung jawab sama diri kita sendiri, itu menandakan orang sudah dewasa. Dan ketika orang sudah dewasa, itu artinya menjadi leader dalam segala hal gitu. Itu udah dalam aku versi cowoknya ya, untuk menjaga komitmen. Jadi ketika orang belum bisa menjaga komitmen, ya berarti sama halnya dia masih harus diatur ataupun masih harus dididik, harus dibimbing. Tapi kalau misalnya ketika dia udah bisa menjaga komitmen, itu artinya ya bukan untuk dibimbing tapi lebih ke diskusi. Agak berat sih, tapi emang itu sih yang aku pikirin tentang komitmen. Keren Oke, banget Kak. keren banget. Wow, Kayaknya aku rasa fans-fansnya Kak Azov nih Bener-bener. mendengar jawaban Kak Azov tuh langsung melewat langsung kayak aduh ini suami impian gitu. Karena komitmen Langsung aduh gitu. kita juga aduh guys karena kita expect jawabannya Iya, sedikit itu ya. segitu dan sebikin melewat itu guys. sangat dalam artinya. Oke, pertanyaan lagi nih. Kayaknya udah ya, hampir mirip Iya. dengan yang tadi 3 poin. Iya, oke. Oke, kita lanjut lagi dengan pertanyaan selanjutnya Iya. dari Apriliara. Canway, tanya komitmen, kenapa pilih White Lab? Kenapa harus White Lab? Produk apa yang paling sering dipakai? Paling favorit dari White Lab? Kenapa pilih produk itu? Waduh, banyak banget. Ya. Oke, Kenapa Ini. White Lab? kenapa pilih White Lab? Karena satu-satunya aku pakai dan satu-satunya skincare yang cocok sama kulit aku, karena kulit aku tuh sensitif banget, sangat-sangat sensitif. Jadi aku nggak bisa sembarangan pakai facial wash, aku nggak bisa sembarangan pakai yang tadi aku pernah bilang, aku tuh nggak pernah sama sekali pakai skincare, dan ini skincare pertama yang aku pakai atas rekomendasi orang-orang terdekat yang ngasih tahu kalau White Lab itu bagus gitu. Keren. Skincare pertama langsung cocok, udah nggak perlu diragukan lagi tuh berarti. Favorit Iya. produk apa? Aku tuh pakai brightening serumnya, terus aku pakai tonernya, sama facial washnya, sama sunscreennya. Jadi ada 4. Tapi facial wash kadang aku pakai, kadang enggak. Tuh guys, Kak Azov aja pakai lengkap loh. Lengkap. Terus pertanyaannya lagi, ini dulu. Ini udah. Oh, iya. Kenapa Udah. Kak Azov pilih produk Gimana? Kenapa Kak Azov pilih yang tadi
tadi yang facial wash, sunscreen, serum, kenapa Azov pilih produk itu, Kak? Suaranya putus-putus, maaf. Kenapa Nggak Kak kedengeran. Azov pakai produk yang Kenapa Kak Azov Alasannya. pakai produk apa katanya? produk yang Kenapa tadi Kak Kak Azov Azov sebutin? Oh, iya, karena gini, yang aku tadi bilang, aku tuh sama sekali nggak pernah pakai skincare, dan aku pikir udah bertahun-tahun di dunia entertain ini harus kerja di outdoor, harus depan layar, mau nggak mau sebagai entertainer itu harus menjaga kesehatan kulit juga. Dan aku dikasih tahu lah kalau pakai White Lab itu bagus banget. Awal yang pernah aku pakai itu pertamanya nyobain tuh facial wash dulu. Facial wash dulu, terus baru keluarlah. Nah, aku nggak ngelewatin pakai toner, aku nggak ngelewatin pakai serum, aku langsung ke sunscreen. Dan ternyata sunscreen itu tuh penting banget. Karena ada yang pernah bilang juga kalau misalkan kamu pakai krim, kamu pakai toner, tapi tanpa sunscreen, itu bakal ngikikis semuanya. Gak tau itu bener atau enggak ya, itu yang aku pernah dengar sih kayak gitu. Jadi bener-bener sunscreen itu kayak shield paling depannya deh. Jangan sampai nggak pakai gitu. Karena itu tuh yang Betul paling sekali. penting, basic skincare banget tuh. Mm-mm. Bahkan bayi aja itu tuh harus pakai sunscreen karena sinar UVA itu sejahat itu buat kulit guys, gitu ya. Sama rusak Benar. jari. Betul. Terus pertanyaan lagi dari Kak Reni. Mau tanya nih buat Abang, masalah kulit yang bagaimana sering Abang alami dan bagaimana Abang mengatasinya? Masalah kulit paling aku sering ngalamin. Jadi jujur sebenarnya aku dulu tuh banyak banget jerawat di daerah sini. Oh, Karena apa namanya, aku kan selalu aku shaving. Dan makanya kalau aku syuting, aku jarang banget di makeup bagian sini. Tapi semenjak aku udah pakai produk-produk skincare dari White Lab, aku sekarang tuh udah gak pernah lagi keluar. Oke, jadi ada pertanyaan lagi. Masalah itu bisa bikin seorang Kak Azov tuh pusing gak sih? Atau kayak langsung gak pede gitu di depan kamera misalnya? yes. Ya jelas sih, karena itu terekspos banget. Dulu sih aku bisa tutupin dari kayak gini nih, dulu bisa aku tutupin. Tapi lama-kelamaan aku minta tutupin pakai make up, tapi di sini jadi kuning kan pastinya. Jadi mau nggak mau, selain ditutupin ya harus diobatin. Gimana sempat aku tanya-tanya, dan akhirnya pertama emang jangan kena makeup dulu supaya kotorannya tuh nggak numpuk. Kedua ya setiap pulang syuting pasti harus dibersihin terus sampai bersih, dan ya udah dirawat. Lifestyle-nya aja, tidurnya jangan terlalu kemalaman dan segala macamnya gitu sih.